Halo semuanya, selamat datang di saluran kurang 10 menit. Hari ini kita bakal membedah satu topik yang jujur aja sangat mendesak dan relevan banget sama identitas kita, yaitu krisis senyap, mengapa bahasa kita menghilang dan cara menyelamatkannya. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita mulai. Gini, coba kalian bayangin, ada sebuah perpustakaan raksasa yang isinya itu semua pengetahuan di dunia. Terus bayangin kalau setiap 2 minggu ada satu jilid ensiklopedia di sana yang nyimpen sejarah unik, pengobatan kuno, rahasia alam, terbakar habis. Lenyap begitu aja, tanpa ada salinannya, nggak ada sisa. Nah, sama persis kayak spesies hewan yang punah dan nggak bakal pernah kembali. Hal inilah yang lagi terjadi pada bahasa-bahasa di dunia saat ini. Bayangin aja, secara global, ada satu bahasa yang benar-benar lenyap dari muka bumi setiap 14 hari. Gila kan? Bagian pertama kita masuk ke krisis senyap kepunahan bahasa. Kenapa disebut krisis senyap? Karena para ahli ngelihat fenomena ini sebagai salah satu krisis kemanusiaan yang paling sepi, paling gak kedengeran, tapi daya rusaknya itu luar biasa di era modern ini. Gak ada suara ledakan, gak ada headline heboh di koran atau media sosial, tapi diam-diam kita kehilangan bagian yang sangat besar dari warisan peradaban manusia. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus tahu dulu bedanya pergeseran bahasa sama kepunahan bahasa. Ini krusial banget. Buat gampangnya gini, bayangin kalian pindah ke kota atau negara baru. Terus, seiring berjalannya waktu, mungkin lewat beberapa generasi, keluarga kalian mulai ngikutin logat dan bahasa setempat dan pelan-pelan ninggalin logat lama kalau lagi di luar rumah. Itu namanya pergeseran. Tapi kalau kepunahan bahasa, itu sifatnya terminal. Udah, titik. Ibarat detak jantung yang berhenti. Sebuah kematian mutlak yang nggak bisa diputar balik lagi. Yang terjadi persis ketika penutur asli terakhir dari sebuah bahasa itu mengembuskan nafas terakhirnya. Situasinya sekarang udah benar-benar genting. Coba lihat datanya. Dari sekitar 7.000 bahasa yang diakui di seluruh dunia saat ini, 40%-nya berstatus terancam punah. 40%. Dan kalau kita tarik ke konteks Indonesia, negara kita ini kan kaya banget, ada 718 bahasa daerah. Tapi sayangnya, tren ancaman kepunahannya terus melonjak tajam kalau kita lihat dari tahun 1994 sampai ke proyeksinya di tahun 2032 nanti. Masuk ke bagian 2, mengapa bahasa bisa punah? Nah, akar dari krisis ini sebenarnya cukup kompleks. Ini tuh gabungan dari kejadian-kejadian bersejarah di masa lalu yang bertabrakan dengan tekanan realitas modern kita saat ini. Sejarah itu punya peran yang sangat besar. Misalnya mundur ke tahun 1520-an. Waktu itu ada epidemi cacar yang secara nggak sengaja nyapu bersih sekitar 40% populasi Tenochtitlan. Bencana biologis ini bikin pertahanan suku Aztec melemah tajam. Dan logikanya gini, ketika suatu masyarakat hancur secara fisik, bahasa mereka otomatis juga berada di ujung tanduk. Terus, kalau kita maju ke abad ke-17 sampai ke-20, laporan-laporan sejarah nunjukin kalau kekuatan kolonial secara sistematis menerapin kebijakan yang maksa masyarakat pakai bahasa Eropa yang dominan. Ini dipakai sebagai simbol kekuasaan yang ujung-ujungnya nakan bahasa-bahasa lokal sampai perlahan menghilang. Tapi di era sekarang, tekanannya beda lagi. Sumber-sumber kita membedah masalah ini dengan sangat jelas. Coba bayangin internet itu kayak sebuah monopoli raksasa. Algoritmanya itu udah diset buat lebih mengutamakan mega bahasa, kayak bahasa Inggris, Spanyol, atau Mandarin. Monopoli digital ini pelan-pelan nyisihin suara-suara dari masyarakat adat. Belum lagi ditambah urbanisasi yang bergerak sangat cepat, perkawinan antar suku, dan yang paling krusial nih, terputusnya rantai pewarisan bahasa dari orang tua ke anak-anak di rumah. Anak-anak zaman sekarang makin jarang diajak ngobrol pakai bahasa ibu mereka. Bagian ketiga. Dampak hilangnya identitas budaya. Coba kita renungin sebentar. Apa sih akibat nyata yang bakal dialami sebuah masyarakat kalau bahasa leluhur mereka dibungkam selamanya? Gini, matinya sebuah bahasa itu bukan cuma perkara kita kehilangan beberapa kata di kamus. Lebih dari itu. Punahnya bahasa berarti lenyapnya seluruh sistem kognitif, nilai-nilai budaya, dan cara pandang yang unik terhadap dunia. Berbagai riset udah mengkonfirmasi kalau kehilangan ini sering banget memicu krisis identitas yang parah di kalangan generasi muda. Dan jangan lupa, kita juga kehilangan pengetahuan yang sangat berharga, kayak ilmu ekologi tradisional dan resep pengobatan lokal yang rekam jejaknya cuma tersimpan di dalam bahasa tersebut. Kalau bahasanya hilang, ilmunya juga ikut lenyap. Oke, masuk ke bagian keempat, menilai vitalitas sebuah bahasa. Gimana sih cara para ahli mengukur kesehatan sebuah bahasa? Ternyata, para ilmuwan punya standar khusus nih untuk mendiagnosis tingkat keparahannya. Berdasarkan standar skala dari UNESCO, ada 6 tingkatan vitalitas bahasa. Mulainya dari level 5 yang artinya aman, dan terus turun sampai ke level 0, yang artinya benar-benar punah. Poin yang paling ditekankan di sini itu sebenarnya satu, anak-anak. Indikator paling krusial buat kelangsungan hidup sebuah bahasa itu ada di generasi mudanya.
Kalau anak-anak udah nggak lagi pakai bahasa itu sebagai bahasa ibu sehari-hari, otomatis bahasa itu bakal langsung divonis masuk ke level rentan atau bahkan terancam. Terus pertanyaannya, apakah harapan kita udah sirna? Tentu nggak dong. Kita masuk ke bagian 5, strategi menghidupkan kembali bahasa. Ada cetak biru yang konstruktif dan ngasih kita harapan buat menyelamatkan ekosistem pengetahuan yang luar biasa ini. Laporan dari sumber kita merinci respon dari pemerintah Indonesia, spesifiknya melalui kebijakan Kemendikbudristek. Mereka pakai pendekatan yang adaptif, jadi nggak memaksakan satu metode yang sama buat semua kasus. Ada 3 model berjenjang nih. Model A, itu buat bahasa yang posisinya masih aman, pendekatannya lewat kurikulum sekolah formal. Terus model B, buat bahasa yang udah mulai rentan, ini gabungan antara pembelajaran di sekolah dan praktik di komunitas. Nah yang terakhir model C, ini khusus buat bahasa yang kondisinya udah kritis banget. Model ini mengharuskan imersi atau peleburan total secara langsung di dalam keluarga dan komunitas. Jadi penanganannya itu benar-benar disesuaikan sama hasil diagnosis awal bahasanya. Kalau di ranah internasional, ada satu metode yang udah diakui luas banget, namanya program MOLP, atau Master Apprentice Language Learning Program. Penjelasannya ini menarik banget. Metode ini nggak nyuruh kalian duduk diem, buka buku, terus ngapalin tata bahasa. Nggak gitu. Ini tuh ibarat belajar berenang. Kalian nggak bakal bisa berenang cuma dari baca buku panduan doang kan? Kalian harus nyebur langsung ke air. Nah, di program ini kalian bakal dipasangkan sama seorang penutur asli yang fasih banget. Dari situ, kalian harus mempraktekkan dan melebur sepenuhnya pakai bahasa itu di segala rutinitas kehidupan sehari-hari. Dan pada akhirnya, ini yang jadi inti dari semuanya. Menyelamatkan bahasa berarti menyelamatkan semesta pengetahuan manusia. Kematian sebuah bahasa itu bukan takdir yang nggak bisa kita hindari. Pilihannya ada di tangan kita semua. Jadi pertanyaannya, akankah kita ngebiarin permadani sejarah manusia yang super kaya ini memudar dan hilang secara senyap? Atau kita mau ambil langkah bersama buat melindunginya? Terima kasih ya, udah nemenin diskusi kita hari ini. Semoga penjelasan tadi bisa memicu rasa ingin tahu kalian buat belajar lebih jauh lagi.